Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengingatkan yaitu menjaga kesehatan, yang mana dalam suasana COVID-19 ini kita harus selalu mencuci tangan, yaitu memakai masker, jaga jarak ya. Itu yang perlu kita ingatkan ya. Jadi selalu kita gunakan yaitu terutama itu mencuci tangan ya. Oke lah, kita lanjutin, kita akan belajar materi kelas 12 pada semester pertama ini, yaitu judulnya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan eksternal ya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kita bahas yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berada di dalam gen itu sendiri, yaitu melalui metabolisme yaitu atau enzim ya, itu faktor internal. Kalau yang keduanya yaitu faktor hormon. Hormon ini ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon etilen dan hormon asam asetat. Itu adalah faktor internal. Yang kalau faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi di luar, yaitu contohnya faktor cahaya, kelembapan, air. Itu adalah faktor eksternal ya. Jadi dalam kedua faktor ini itulah tumbuhan tersebut dia akan menjadi pertumbuhan dan perkembangan secara sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pengertiannya yaitu pertumbuhan adalah pertambahan volume sel yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Kuantitatif dan irreversibel ini yaitu pertumbuhan itu tidak bisa balik ke asalnya ya. Kalau dia makin lama makin membesar, berarti dia tidak bisa irreversibel. Irreversibel itu artinya tidak bisa balik ke semula ya, itu artinya ya. Kemudian perkembangan adalah terspesialisasinya sel menuju tingkat kedewasaan yang bersifat kuantitatif dan irreversibel ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah yaitu pertama faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor, ada dua, faktor gen dan hormon. Gen ini diproduksi oleh tumbuhan itu sendiri melalui proses metabolisme dan enzim ya. Kemudian kalau hormonnya yaitu ada auksin, sitokinin ya. Auksin berfungsi untuk memanjangkan batang. Kemudian auksin berfungsi merangsang pembentuk pertumbuhan sekunder ya. Itu fungsi daripada auksin. Kalau sitokinin fungsinya merangsang pembelahan sel. Yang B yaitu fungsi hormon sitokinin ya. Sitokinin ini yaitu fungsinya merangsang pembelahan sel empulur. Sel empulur itu berada di dalam batangnya ya. Yang warna putih itu adalah sel empulur. Menunda pengguguran daun ya. Ditundanya daun tersebut dengan cara adanya hormon sitokinin ya. Kemudian mengatur pembentukan bunga dan buah. Itu adalah fungsi daripada hormon sitokinin ya. Kemudian fungsi hormon giberelin, fungsinya yaitu mendorong perkecambahan ya. Makanya kalau tumbuhan yang mempunyai kecambah yaitu hormon giberelinnya harus banyak karena dia berfungsi mendorong perkecambahan. Kemudian memperbesar ukuran buah ya. Hormon giberelin ini bisa yaitu untuk tanpa adanya hormon giberelin tumbuhan ini akan kerdil ya, dia akan kecil. Tanpa ada hormon ini tumbuhan itu tidak bisa berkembang ya. Jadi fungsinya memperbesar ukuran buah.
Kemudian mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel. Itu adalah fungsi daripada hormon giberelin. Kemudian fungsi hormon asam traumalin yaitu memperbaiki kerusakan atau luka pada tanaman. Contoh memperbaiki yang tanamannya luka itu apabila tumbuhan tersebut tergores atau luka, itu nanti akan tumbuh jaringan baru. Jaringan itulah yang disebut dengan hormon asam traumalin, yaitu untuk menyembuhkan luka pada tanaman ya. Kemudian yang E yaitu fungsi hormon kalin. Kalin ini ada rizokalin, kaulokalin, pitokalin, antokalin. Rizokalin merangsang pertumbuhan akar. Yang namanya tumbuhan dia punya akar ya. Jelas dia akan merangsang keluarnya akar tersebut untuk merangsang membuat pertumbuhan tersebut menjadi kokoh. Kemudian kaulokalin merangsang pertumbuhan batang ya, adanya batang. Kemudian pitokalin merangsang pertumbuhan daun. Kemudian antokalin merangsang pertumbuhan bunga. Jadi lengkap, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Sempurnalah tumbuhan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, oke, yang F yaitu fungsi hormon gas etilen. Gas etilen itu merangsang pemasakan buah. Ya ini kita selalu menggunakan kalau kita ngambil buah pisang belum masak, kita ambil yaitu kita taruh ke dalam lubang itu kita tutup, yaitu yang membuat pisang itu masak adalah adanya gas etilen ya untuk mematangkan buah. Kemudian yang G berfungsi hormon asam absisat, yaitu menghambat pertumbuhan. Jadi tumbuhan tersebut dihambat dengan adanya asam absisat. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan mengingatkan kembali, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan. Kita selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan teman-teman atau dengan sahabat ya. Jadi dengan menjaga kesehatan, insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.